Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran Tulen Saiful. Nah, pada video kali ini saya akan membahas review chapter 6 yang berjudul Etik dari buku Social Research in Digital Age. Nah, dalam chapter ini, penulis itu menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi digital yang membuat penelitian sosial menjadi jauh lebih mudah dilakukan. Nah, tetapi di sisi lain juga memunculkan tantangan etika yang seakan semakin kompleks. Nah, melalui video ini saya akan membahas 4 poin. Yang poin pertama saya itu akan membahas ringkasan pemahaman mengenai etik dalam social science research. Yang kedua, relevansi dengan kondisi Indonesia saat ini. Terus yang ketiga, hal yang bisa dilakukan di masa depan terkait etika dan hukum. Yang keempat, ide awal penelitian yang mungkin dapat dilakukan selama kuliah. Oke, kita akan masuk ke bagian satu. Summary pemahaman tentang etik dan social science research. Nah, menurut saya, inti utama dari chapter ini bahwa perkembangan teknologi digital itu membuat penelitian itu memiliki akses terhadap data manusia dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya dari data sosial, data media sosial, terus pencarian internet, lokasi GPS, aktivitas aplikasi, terus hingga kayak kebiasaan seseorang di dunia digital. Nah, masalahnya data tersebut itu mudah diakses, jadi tidak semua data boleh digunakan sembarangan. Nah, di sini itu pentingnya etika penelitian. Nah, dalam chapter ini juga dijelaskan bahwa penelitian tidak hanya harus memikirkan hasil penelitian, tapi juga dampaknya terhadap manusia yang menjadi objek penelitian. Nah, penulis itu membahas 4 prinsip utama penelitian. Yang pertama, respect for persons. Nah, prinsip ini itu berarti setiap individu itu harus dihormati. Ja- Jadi itu dia itu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka itu ingin ikut dalam penelitian atau tidak. Nah, dalam penelitian tradisional biasanya itu kayak ada informed consent atau surat persetujuan. Nah, namun di era digital kayak banyak itu data dikumpulkan tanpa orang sadar bahwa data mereka itu sedang dianalisis. Contohnya, ketika seseorang itu membuat postingan di media sosial. Nah, apakah otomatis data tersebut itu boleh digunakan untuk penelitian? Nah, ini itu menjadi pertanyaan etika yang penting. Poin kedua, beneficence. Prinsip ini itu kayak berarti penelitian itu harus memberikan manfaat dan meminimalkan resiko atau bahaya. Nah, penelitian ini tuh kayak harus mempertimbangkan apakah penelitian ini bisa merugikan seseorang, apakah privasi itu mereka itu terganggu, terus ataukah apakah data mereka itu dapat disalahgunakan. Nah, misalnya jika ada data pribadi bocor, seseorang itu bisa mengalami cyberbullying, terus kayak pencurian identitas, terus penyebaran informasi pribadi. Nah, seperti itu kurang lebih. Yang ketiga, justice. Prinsip justice ini kayak berarti itu memanfaatkan dan resiko penelitian itu harus dibagi secara adil. Nah, Kak, jangan sampai kayak suatu kelompok masyarakat itu dijadikan objek penelitian, tetapi tidak mendapatkan manfaat apapun. Nah, kayak contohnya eh masyarakat kecil atau pengguna internet itu biasa datanya itu dipakai terus-menerus, tetapi kayak hasil hasil penelitiannya itu hanya menguntungkan perusahaan besar. Yang keempat, respect for law and public interest. Nah, penelitian itu juga harus mematuhi hukum, sama harus juga menjaga kepentingan publik. Nah, jika penelitian itu harus, nah penelitian itu harus transparan terhadap metode yang digunakan dan harus bertanggung jawab terhadap hasil penelitiannya. Nah, karena di era digital sekarang, itu penelitian itu dapat mempengaruhi opini publik, politik, atau bahkan keamanan sosial. Nah, selain itu, chapter ini juga membahas bahwa aturan etika lama itu terkadang itu kayak belum cukup untuk menghadapi tantangan era digital. Karena sekarang data itu bergerak sangat cepat, teknologi itu berkembang terus, dan batas antara data publik sama data pribadi itu kayak semakin kabur. Nah, menurut saya pesan penting dari chapter ini kayak tidak semua hal yang bisa dilakukan secara
teknologi itu berarti boleh dilakukan secara etika. Bagian kedua, relevansi dalam kondisi Indonesia sekarang. Nah, jika dikaitkan dengan Indonesia saat ini, kayak topik etika penelitian digital yang sangat relevan itu sangat relevan karena masyarakat Indonesia itu termasuk pengguna internet dan media sosial yang sangat besar. Kayak misal di Indonesia itu kan banyak digunakan kayak Instagram, TikTok, X atau WhatsApp. Nah, itu kayak setiap hari itu emang digunakan oleh jutaan orang. Nah, akibatnya data digital masyarakat Indonesia itu juga sangat banyak. Masalahnya yang sering terjadi di Indonesia itu antara lain itu ada kebocoran data pribadi, penyalahgunaan nomor telepon, penipuan digital, doxing, atau penyebaran data tanpa izin. Nah, contoh beberapa tahun terakhir sering muncul muncul berita mengenai kebocoran data pengguna internet di Indonesia. Hal ini itu kayak menunjukkan bahwa perlindungan data dan etika digital itu masih menjadi tantangan besar. Selain itu, masyarakat itu kadang kayak belum sadar bahwa aktivitas online mereka itu bisa dianalisis atau digunakan untuk kepentingan tertentu, misalnya algoritma media sosial, iklan digital, atau analisis perilaku penggunaan. Nah, karena itu kayak pembahasan etik dalam buku ini tuh sangat sesuai dengan kondisi kondisi Indonesia saat ini. Oke, lanjut ke bagian yang ketiga itu kayak apa yang bisa dilakukan di masa depan. Nah, menurut saya ada beberapa hal yang perlu dilakukan di masa depan agar etika penelitian digital ini kayak menjadi lebih baik. Yang pertama, kita itu harus meningkatkan literasi digital. Nah, masyarakat itu perlu memahami beberapa hal seperti bagaimana data mereka digunakan, apa risiko membagikan data pribadi, kayak dan bagaimana melindungi privasi mereka sendiri. Nah, kayak karena banyak orang yang masih sembarangan dalam membagikan informasi pribadi di internet. Nah, kita itu harus memperkuat regulasi dan hukum. Nah, Indonesia itu sudah memiliki aturan terkait perlindungan data pribadi, tetapi kayak implementasinya itu masih perlu diperkuat. Nah, kayak perusahaan peneliti dan platform digital itu harus benar-benar bertanggung jawab penuh terhadap data penggunanya. Nah, jadi kayak semisal terjadi pelanggaran, kayak harus ada sanksi yang jelas. Yang ketiga, etika itu harus menjadi bagian penting dalam penelitian. Nah, mahasiswa dan peneliti sebaiknya itu tidak tidak hanya fokus pada hasil penelitian, tetapi juga memikirkan dampak dampak sosialnya. Karena penelitian yang baik itu bukan tentang akurat atau enggak akuratnya, tetapi juga harus manusiawi dan kayak harus bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ada transparansi dan penggunaan data. Kayak peneliti peneliti dan perusahaan digital itu sebaiknya lebih terbuka mengenai data apa yang dikumpulkan dan untuk tujuan apa data itu digunakan, terus bagaimana data tersebut disimpan. Nah, dengan begitu masyarakat itu dapat lebih percayalah terhadap penelitian maupun teknologi digital. Bagian 4, eh, ide awal mengenai riset yang akan dilakukan selama kuliah. Oke, jika saya melakukan penelitian selama kuliah, saya itu tertarik untuk meneliti tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku mahasiswa. Contohnya itu eh, pengaruh algoritma TikTok terhadap konsentrasi belajar atau hubungan penggunaan media sosial dengan produktivitas mahasiswa atau kesadaran mahasiswa mengenai privasi digital. Nah, menurut saya itu topik ini itu sangat menarik karena sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa saat ini. Nah, namun jika penelitian seperti ini dilakukan, aspek etika yang diperhatikan dengan serius itu misalnya kayak kita itu harus minta izin sama responden, terus jaga kerahasiaan datanya, terus tidak menyebarkan identitas peserta penelitian. Nah, karena walaupun penelitian dilakukan dengan tujuan akademik, hak privasi responden itu juga tetap harus dihormati. Nah, kesimpulannya, chapter etik dalam buku buku tersebut itu kayak mengajarkan bahwa perkembangan teknologi digital membawa peluang besar bagi penelitian sosial, tetapi juga harus menghadirkan tanggung jawab yang dengan etika yang besar. Nah, penelitian itu kayak harus
mampu menyeimbangkan antara kemajuan teknologi, kebutuhan penelitian, dan pelindungan terhadap manusia sebagai subjek penelitian. Karena pada akhirnya teknologi itu seharusnya digunakan untuk membantu manusia, bukan sebaiknya untuk merugikan manusia kan. Nah, sekian review buku dari saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.